Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Ati Aminah. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu tentang barisan dan deret aritmatika. Yang pertama kita bahas adalah pengertian dari barisan dan deret aritmatika. Barisan aritmatika merupakan pola bilangan yang selisih antar sukunya selalu sama. Sedangkan deret aritmatika merupakan penjumlahan dari suku-suku pada barisan aritmatika. Nah, di manakah letak perbedaannya? Mari kita perhatikan contoh berikut. Contoh yang pertama adalah contoh dari barisan aritmatika. Sedangkan contoh yang kedua adalah contoh dari deret aritmatika. Pada contoh yang pertama, bilangan-bilangan tersebut dipisahkan oleh tanda koma yang menyatakan urutan. Sedangkan pada contoh yang kedua, bilangan-bilangan tersebut dipisahkan oleh tanda plus atau jumlah yang menyatakan penjumlahan. Jadi, perbedaan antara barisan aritmatika dan deret aritmatika dapat kita amati secara langsung pada tanda yang memisahkan bilangan-bilangannya. Selanjutnya, kita akan membahas tentang komponen-komponen yang terdapat di dalam barisan dan deret aritmatika. Sebelum kita belajar lebih jauh tentang materi ini, perlu kita ketahui dulu komponen-komponen apa saja yang terdapat di dalam barisan dan deret aritmatika. Di antaranya, yang pertama adalah A, yang merupakan suku pertama di dalam barisan dan deret aritmatika. Kemudian komponen yang kedua adalah B atau beda, yang merupakan selisih suatu suku dengan suku sebelumnya. Komponen yang ketiga adalah UN, yaitu urutan suku ke N. Komponen yang keempat adalah SN, atau jumlah N suku pertama pada barisan dan deret aritmatika. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh berikut. Pada contoh yang pertama, terdapat pola bilangan 1, 3, 5, 7, dan seterusnya, maka suku pertamanya adalah 1. Kemudian, bedanya adalah 2, suku keduanya adalah 3, suku ketiganya adalah 5, suku keempatnya adalah 7, dan seterusnya. Selain itu, juga dapat kita cari tahu jumlah 4 suku pertamanya dengan menjumlahkan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 sama dengan 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 sama dengan 16. Begitupun dengan contoh yang kedua. Pada pola bilangan 22, 20, 18, dan 16, maka kita dapat mencari tahu bahwa suku pertamanya adalah 22. Kemudian bedanya adalah negatif 2. Selanjutnya, suku keduanya adalah 20, suku ketiganya adalah 18, suku keempatnya adalah 16, dan jumlah 3 suku pertamanya sama dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 sama dengan 22 ditambah 20 ditambah 18 sama dengan 60. Begitu contoh ketika kita menemukan suatu persoalan, kemudian kita bisa mencari komponen yang terdapat di dalam pola bilangan tersebut. Lalu bagaimana jika nanti yang ditanyakan adalah suku ke-100? Bagaimana juga jika nanti yang diminta adalah jumlah 100 suku pertama? Ini solusinya. Terdapat beberapa rumus di dalam barisan dan deret aritmatika. Yang pertama adalah rumus suku ke N atau rumus UN, yaitu yang dinyatakan dengan UN sama dengan A ditambah N-1 kali beda. Kemudian, rumus yang kedua adalah rumus jumlah N suku pertama. Ini diklasifikasikan menjadi dua jenis. Yang pertama adalah SN sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 kali beda. Ini digunakan jika diketahui suku pertama dan juga bedanya. Kemudian rumus yang kedua, SN sama dengan setengah N dikali A plus UN. Rumus ini digunakan ketika yang diketahui adalah UN-nya. Lalu, bagaimana penerapan rumus-rumus ini di dalam soal? Simak ya. Kita masuk pada contoh soal yang pertama, yaitu tentukan suku ke-100 dari pola bilangan
5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya, diketahui suku pertamanya adalah 5. Bedanya sama dengan 10, dan yang ditanyakan adalah suku ke-100 atau U100. Ingat, rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Sehingga untuk mencari U100, kita substitusikan komponen yang diketahui. U100 sama dengan 5 ditambah 100 min 1 dikali 10 sama dengan 5 ditambah 99 kali 10 sama dengan 5 ditambah 990 sama dengan 995. Jadi, suku ke-100 dari pola bilangan tersebut adalah 995. Kita masuk pada contoh soal yang kedua. Tentukan jumlah 100 suku pertama dari pola bilangan 5, 15, 25, 35, dan seterusnya. Maka penyelesaiannya diketahui A sama dengan 5, B sama dengan 10. Ditanyakan adalah S100. Karena di sini yang diketahui adalah nilai A dan B, maka kita menggunakan rumus Sn sama dengan setengah N dikali 2A plus N-1 kali beda. Sehingga untuk S100 sama dengan 100 per 2 dikali 2 kali 5 ditambah 100 min 1 kali 10 sama dengan 50 dikali 10 ditambah 99 kali 10 sama dengan 50 dikali 10 ditambah 990 sama dengan 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Jadi, jumlah 100 suku pertama dari pola bilangan tersebut adalah 50.000. Kita masuk pada contoh soal yang ketiga, yaitu diketahui suku pertama dan suku ke-100 sebuah pola bilangan adalah 5 dan 995. Tentukan jumlah 100 suku pertama. Maka penyelesaiannya diketahui A sama dengan 5, U100 sama dengan 995. Yang ditanyakan adalah S100. Karena di sini yang diketahui adalah nilai A dan UN, maka kita menggunakan rumus Sn yang kedua, yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A plus UN. Untuk S100 sama dengan 100 per 2 dikali A plus U100 sama dengan 100 per 2 dikali 5 ditambah 995 sama dengan 50 dikali 1000 sama dengan 50.000. Soal yang ketiga ini pada dasarnya sama dengan soal yang kedua, hanya saja perbedaannya terletak pada komponen yang diketahui. Pada soal yang kedua tadi, yang diketahui adalah komponen A dan B, sehingga kita menggunakan rumus Sn yang pertama. Akan tetapi, pada soal yang ketiga ini, yang diketahui adalah A dan UN, sehingga kita menggunakan rumus Sn yang kedua. Kita masuk pada contoh soal yang keempat, yang berupa soal cerita berkaitan dengan barisan dan deret aritmatika. Soalnya adalah, di aula sekolah terdapat 16 baris kursi. Baris pertama berisi 10 kursi, baris kedua, ketiga, dan seterusnya bertambah 2 kursi. Tentukan A. Jumlah kursi di baris terakhir, B. Jumlah seluruh kursi di aula. Penyelesaiannya diketahui A sama dengan 10, B sama dengan 2. Yang ditanyakan adalah U16 dan S16. Kenapa di sini 16? Karena jumlah baris kursi pada aula tersebut adalah 16. Sehingga yang pertama kita mencari jumlah kursi pada baris ke-16 atau U16. Ingat, rumus UN sama dengan A plus N-1 kali beda. Sehingga untuk U16 sama dengan 10 ditambah 16 dikurangi 1 dikali 2 sama dengan 10 ditambah 15 kali 2 sama dengan 10 ditambah 30 sama dengan 40. Selanjutnya kita mencari S16. Karena pada poin A tadi kita sudah mengetahui U16 sama dengan 40, sehingga untuk mencari S16 kita cukup menggunakan rumus Sn yang kedua, yaitu Sn sama dengan setengah N dikali A plus UN. Atau untuk S16 sama dengan
16/2 dikali 10 plus 40 sama dengan 8 dikali 50 sama dengan 400. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga ilmunya bermanfaat bagi saya dan teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.